remaja putri di Bogor, Jawa Barat ditemukan warga tak sadarkan diri di pinggir jalan. Diduga dua remaja putri ini dicekoki minuman keras karena dari mulut keduanya tercium bau alkohol. Aparat gabungan dari Polsek Tanjung Sari dan Polres Gunung Kidul menemukan tongkat kayu hingga sejumlah minuman keras atau miras dari kelompok pemotor remaja. Miras oplosan kembali menelan korban jiwa. Kali ini di Kabupaten Tasikmalaya, 8 remaja dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. 3 orang tewas diduga overdosis setelah menenggak miras oplosan dari campuran alkohol dan minuman energi. 8 remaja di Tasikmalaya dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit setelah diduga keracunan dan overdosis miras oplosan pada Rabu malam 22 Agustus lalu. 2 diantaranya meninggal dunia tidak lama setelah sampai ke puskesmas Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya. Gara-gara putus cinta, seorang gadis remaja berusia belasan tahun di kota Kediri nekat menenggak minuman keras yang dicampur dengan narkoba hingga overdosis. Alkohol merupakan senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol, seperti bir, anggur, dan minuman keras lainnya. Kita tahu bahwa mengonsumsi minuman beralkohol memiliki dampak buruk kepada tubuh kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mengonsumsi alkohol secara berlebihan akan menyebabkan alcohol use disorder. Alcohol use disorder merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan, membatasi diri dalam mengonsumsi alkohol. Faktor yang mempengaruhi alcohol use disorder antara lain fisiologis, psikologis, faktor sosial, dan genetik yang memiliki peran dalam penyimpanan konsumsi alkohol. Percaya diri dan rasa ingin tahu, pelarian dalam masalah, pendidikan, keluarga, lingkungan, dan pengetahuan meningkatkan risiko kecanduan seseorang terhadap alkohol. Namun, setiap individu memiliki alasan tersendiri untuk mengonsumsi alkohol. Alcohol use disorder akan mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung kepada otak. Efek yang dialami akibat mengonsumsi alkohol terus-menerus atau berlebihan adalah Wernicke-Korsakoff syndrome. Wernicke-Korsakoff syndrome merupakan gabungan antara Wernicke encephalopathy dan Korsakoff syndrome. Wernicke encephalopathy adalah suatu kondisi seseorang yang kekurangan vitamin B1. Kekurangan vitamin B1 menyebabkan kerusakan bagian otak seperti talamus dan hipotalamus. Kondisi ini memiliki 3 gejala, yaitu ataksia atau gangguan koordinasi gerak, gangguan mata yang disebabkan kerusakan saraf dan struktur otak, serta delirium atau mental confusion, atau kondisi seseorang gagap dalam berpikir, kesulitan mempersepsikan keadaan sekitar, dan mengingat sesuatu. Apabila Wernicke-Encephalopathy tidak ditangani secara tanggap, kondisi ini akan berlanjut ke fase selanjutnya, yaitu Korsakoff syndrome. Korsakoff syndrome adalah kondisi kekurangan vitamin B1 yang berkelanjutan sehingga menyebabkan kerusakan memori manusia. Seseorang akan kesusahan dalam menyimpan informasi yang telah diberikan. Suatu riset menjelaskan bahwa Wernicke-Korsakoff syndrome memberikan kerusakan pada bagian lobus frontal yang memiliki fungsi eksklusif dalam otak. Lobus frontal memiliki hubungan dengan memori dan proses belajar. Ketika seseorang mengalami kerusakan pada lobus frontal, akan mengakibatkan hilangnya kontrol diri untuk berhenti menggunakan alkohol
dan kesulitan untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Selanjutnya, alcohol use disorder mengakibatkan penyusutan volume gray matter dalam otak. Penyusutan tersebut mengakibatkan beberapa masalah dalam fungsi otak. Permasalahan yang disebabkan oleh penyusutan gray matter ini menyebabkan fungsi kognitif, atensi, emosional, dan persepsi. Itulah kerusakan yang disebabkan oleh alcohol use disorder. Dalam menangani kasus kecanduan alkohol, pilihan yang terbaik adalah mencari bantuan profesional. Akan tetapi, keluarga dan orang sekitar dapat membantu pecandu dalam mengurangi kecanduan alkohol yang sedang dialaminya. Dalam membantu tersebut, keluarga bisa melakukan konseling kepada pecandu agar ia dapat menghilangkan stresnya sehingga ia tidak lagi menderita alcohol use disorder. Seperti kasus yang akan kami angkat berikut ini. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sangat dekat dengan Tuhan. Namanya Heidi. Ia adalah seorang pemuda yang baik, rajin membaca Alkitab, dan juga sangat suka berdoa. Itu adalah kebiasaannya sehari-hari. Selain itu, sebagai seorang pemuda, ia juga tergabung dalam organisasi-organisasi. Salah satunya organisasi pemuda di gerejanya. Beribadah bersama-sama dengan teman-temannya adalah kebiasaannya sehari-hari. Hidupnya ia jalani dengan penuh sukacita. Akan tetapi, semuanya berubah. Ia memiliki seorang kekasih yang hidupnya sangat bertolak belakang. Wanita itu adalah Hana. Hidupnya sangat jauh dari Tuhan. Yang ia pentingkan dalam hidupnya hanyalah mengenai berfoya-foya dengan teman-temannya dan minum minuman keras. Hal itu sudah menjadi kesehariannya. Ia sering bergabung bersama teman-temannya, dan ia memiliki seorang teman yang bernama Juve, beda mau cerita nih. Kemana? Beda pacaran yang satu nyong, hanya dia terlalu rohani. Berhenti dong. Dia terlalu baik, beb kawan kuliah tuh. Beb petugas semua dia yang bantu kasihan juga. Hidup ini jangan terlalu pusing itu loh. Kau tuh hidup senang-senang say. Jangan terlalu apa loh. Pikiran-pikiran itu barang loh. Beb mau putus dia, beb kasih aja. Sonta oleh. Sebagai seorang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, Heidi selalu memiliki kerinduan agar dia bisa membawa kekasihnya lebih dekat dengan Tuhan. Akan tetapi, realita tak sesuai ekspektasi. Beromong dia nama di telepon lah. Halo. Halo. Kenapa? Hari Jumat kosong kok? Sabar ya, pikir dong. Kok kenapa memangnya? Tidak ada mau ibadah pemuda atau jadi rumah aja kok sama-sama begitu. Ibadah terus pemalas doang kali sah. Hari Jumat juga beda mau keluar dengan kawan dong. Besok pi kau masuk surga sudah. Itu saya surat lagi tuh. Ada dengan kawan nih. Dan kawan di mana? Di rumah sah. Siapa? Sering dia sah nih. Ya nak tunggu kok sapi, kamu jangan serius itu. Oke. Apa sih? Salam kakak. Apa? Yuk. Pak Juve, kenal dah. Gitu. Hei kakak. Apa merokok nih? Jangan.
Kagaknya malah tidur. Minum. Tidak nanti. Iya, ayo so. Kan seru kan? Iya, ambil so ya. Tidak. Sekali saya so. Ambil so ya. Harus tuh sekali sana so. Desap kau, nih masa lu ambil nih. Sabar. Hedi telah dibutakan oleh cinta kepada kekasihnya. Niatnya ingin membawa Hana semakin dekat dengan Tuhan, malah dia yang semakin jauh. Ia mulai masuk ke dalam kehidupan kekasihnya itu, dan juga terpengaruh dengan pergaulan kekasihnya yang membawa dia semakin jauh dari Tuhan. Ia tidak lagi berdoa ataupun membaca firman, dan selalu mengabaikan teman-teman pemudanya. Yang ia pentingkan hanyalah apa yang dikatakan kekasihnya. Ia juga mulai mengikuti kebiasaan buruk pacarnya, yaitu minum minuman keras. Dan lama-kelamaan hal ini menjadi sesuatu yang sangat melekat dalam dirinya, dan ia pun kecanduan minuman keras. Akan tetapi, segalanya tidak bertahan lama. Suatu ketika, kasih lah Hedi ini susah-susah terdatang ibadah ya. Oh nih, sudah 2 minggu atau 3 minggu? Ih, susah 1 bulan nah. Kau tahu terakhir kali ibadah tuh yang kata naik kakak pemuda tuh, kakak ketua pemuda yang kata dia itu kak. Itu sah. Kayak lu lihat do, ini bukannya Hedi pacar. Kok ini Hana nih mak, di sini dia nih. Dia punya caption apa nih? My boyfriend. Aduh, terus. Screenshot ke Hedi kan ya, di son bisa bikin kalau salingkun salah nih mak. Hedi mau gimana ini? Aduh, ini kasus Hedi do. Halo. Halo. Lu foto dan Juve ini maksud apa nih? Lihat, jangan marah. Sebenarnya sama ini juga. Saya suka dengan Juve. Jadi kita foto saya. Lu gila kok? Ditinggalkan oleh orang yang dicintainya membawa luka yang dalam bagi dirinya. Ia sangat mencintai kekasihnya itu, akan tetapi kekasihnya memilih orang lain. Hedi mengalami kesedihan yang mendalam, dan dalam mengatasi kesedihannya, ia melampiaskannya dengan minum minuman keras. Baginya, minum minuman keras dapat membantunya mengatasi kesedihannya, dan hal ini semakin lama membuat dia semakin kecanduan dengan minuman keras, dan hal itu membuat dirinya semakin terpuruk. Keadaannya yang seperti ini membuat teman-temannya prihatin dan tidak tinggal diam. Besoknya ada ibadat pemuda. Telepon Hedi salah, aku tahu bisa ibadat sama-sama. Kebetulan dia sulama senat ibadat pemuda. Oh, nah tuh telepon dia. Dia telepon dong. Diangkat ke suami tuh.
Ini coba bangsa. Ih, aduh Tuhan nih, itu akan angkat, kasih lah sumpah, itu akan angkat. Ih, kasih lah dia akan pernah angkat ketemu pun telepon lah. Oh dia nih kenapa Ih, Beli atau Hedi sekarang nih terlalu sangat pendiam, baru dia suka minum mabuk. Dia sama kayak orang stres tuh. Wah, kemarin ya kita pergi ibadah rumah tangga dia ke rumah toh. Dia selalu ikut dia dalam kamar, dia diam-diam sa. Ih, nak mana su? Beta putih kenapa nih? Tompi kakak ketua pemuda bekas tahu sa. Ayo suku supaya kayak bisa bantu dia begitu lah. Ayo supaya jangan keluar kan mana? Masuk. Shalom kakak. Shalom Bo Idu, mari masuk. Iya kak. Terus bingung begitu ya. Duduk. Bo Idu ini dari mana nih? Kakak. Dari jalan kaki sah? Iya. Aduh kasihan. Nah terus datang buat apa di sini? Kakak tuh mau kasih tahu kalau Kak Hedi ini dia Hedi. berubah. Hedi pada kokal nih. Iya kak. Anak gang bawah nih toh? Iya kak. Kenapa Anak dia? tuh kak. Dia kenapa? Dia ini sekarang kayak suka rubah, kayak dulu rajin ibadah terus dia tuh suka mabuk, isap rokok. Kok itu? Dia kayak sudah diam sa, orang stres karena. Kok itu kenapa? Kau tuh tahu kak. Tadi kau tahu nih setiap hari kan telepon dia atau kak. Mau ajak ibadah. Oh iya betul, dia juga barusan ikut ibadah tuh. Iya kak. Masa suka ketemu dia? Ketemu sempat ambil, ketemu ju. Sudah ketemu ju. Ketemu ikut ibadah rumah tangga dia perlu maju mas. Dia keluar dari kamar. Kok itu kenapa begitu tahu kak. Jadi kita meminta bantuan di kakak. Minta bantu apa nih? Supaya kakak bisa ketemu dia, kakak bisa tanya dia. Jangan kenapa begitu. Oh iya bisa. Abis ini baru kakak langsung pikir besok su ibadat. Kok ajak sama-sama. Iya kak. Betul. Oh nah itu saya ketemu. Oh itu sa. Aduh jamara kakak sudah bikin minum Leni. Apa Oh nah iya. Nah hati-hati di jalan. Di jalan kaki satu kakak antar. Dia suka jalan kaki. Oh iya. Kakak. Salam. Makasih. Mari Boli. Hati-hati. Salam Hedi. Salam kakak, mari kakak. Aduh. Oh iya. Bagaimana kakak? Apa kabar? Kakak, saya ada kacau kakak. Sekarang hilang pelayanan so anak-anak dong cerita di kakak bilang ketemu Hedi ada duduk minum di bawah gang situ kok. Ada masalah apa? Ada stres kakak, pikiran ada kacau kakak. Stres kenapa lah? Kakak, bagaimana sama itu nih dia selingkuh kakak. Padahal saya itu sayang dia kakak. Apa yang saya tidak buat ke dia kakak? Dia tentu gak saya bantu kerja. Dia mana saya ada kakak. Bahkan kalau mau saya begini nih karena dia bawa kakak atau sayang dia kakak. Jangan sampai sonde jodoh, makanya gue putus nih. Baik kakak, tapi entah sayang dia nih bagaimana. Oh ternyata karena putus cinta kakak pikir stres karena kerja tugas kok. Tapi di sini yang kakak mau bilang, ketika kalian terlalu mencintai manusia melebihi Tuhan, di situ ketemu Tuhan cemburu. Ingat bahwa ketemu Tuhan itu Tuhan yang pencemburu. Takkan Hedi bisa rela kasih tinggal pelayanan demi Hedi Punona. Tapi Hedi pernah ke sonde, ajak Hedi Punona datang ibadah sama-sama dengan katong. Pasti Tuhan terlalu sangat suka yang begitu. Kakak saya coba usaha ajak materi bisa kakak. Mencintai itu perlu adi. Siapa di dunia yang sudah perlu dicintai dan mencintai. Tapi itu segala sesuatu yang berlebihan itu sudah baik. Kalau berlebihan mencintai Tuhan sudah apa-apa. Waktu Adi pacaran dengan dia Adi minum mabok isap rokok toh. Ketika Tuhan izinkan ini terjadi, sebenarnya Tuhan terlalu jauh mencintai Adi. Supaya Adi sadar kalau bukan dia yang terbaik. Daripada Adi melampiaskan segala sesuatu hal yang buruk, minum mabok, Adi bisa ubah hal yang positif. Olahraga, datang ibadat kayak dulu Atau ke mana Adi? Kakak, saya nih kalau minum mabuk nih kakak pikiran akan lari dia terus tambah stres kakak. Pikiran tambah kacau makanya saya minum mabuk terus kakak. Daripada Adi beban berat lari minum, mendingan datang Tuhan sa. Nah itu ada Alkitab situ tuh coba Adi cari Pak Haji buka. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 ya kakak. Ya, tentang berbeban berat. Matius 11 ayat 28. Coba dibaca kuat.
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, itu Adi sendiri yang baca, atau ada janji firman Tuhan di situ. Daripada Adi lari minum hanya karena perempuan, Sani, Tuhan sudah siapkan jauh yang lebih baik. Yang penting Adi setia datang di Tuhan. Kalau Adi cuma duduk minum, itu ketenangan hanya sementara, tapi Adi lihat, tadi Tuhan bilang ada kelegaan kalau datang di Tuhan. Jadi ingat, besok hari Jumat ada ibadah. Datang kau minta ampun nih Tuhan karena su hilang begini lama Tuhan tunggu pasti. Nah baik itu kalau begitu semalam jadi kakak jalan su jam 10 Juni. Iya. Kakak jalan su Iya, Salam Hedi. Salam kak. Sampai ketemu besok ya. Iya kakak. Setelah konseling, Hedi mulai menyadari semua kesalahannya selama ini. Ia sudah terlalu jauh dari Tuhan, dan kini saatnya dia untuk kembali. Ia mulai mengubah kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan yang lebih baik. Ia mulai berdoa, bahkan ia juga turut aktif ikut ibadah. Saat diajak teman-temannya, ia tidak lagi menolak. Akan tetapi, ia ikut bersama-sama dengan mereka. Hidupnya telah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia telah meninggalkan hidupnya yang lama dan mulai kehidupan baru dalam Tuhan.